Aku Ara, salah satu teladan sekolah 2020 yang berasal dari ITB University. Nah, akhirnya kita udah sampai ya kan? Nggak terasa nih, kita telah mengarungi perjalanan 1,5 tahun lamanya. Saat ini, aku dan kamu sudah berada di ujung peta. Tapi terkhusus nih, untuk kamu yang belum paham bahasan kita ini akan kemana, dan peta apa yang aku maksud, mungkin kamu harus cek link Google Site di bawah ini untuk memulai penjelajahan kamu bersama aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan perjalanan 1,5 tahun pertamaku sebagai seorang teladan. Nah, berbicara tentang teladan tadi, teladan sendiri merupakan program beasiswa dari Tanoto Foundation dengan program pelatihan kepemimpinan dan juga program persiapan karir. Perjalanan aku bersama teladan dimulai sejak semester 1. Nah, di mana aku melalui kurang lebih 6 bulan masa seleksi sampai akhirnya pada penghujung bulan Januari tahun 2020, aku resmi dinyatakan sebagai salah satu penerima program beasiswa teladan. Yes! Dan saat ini aku telah menyelesaikan building blocks pertama aku, yakni program itself. Nah, di mana pada program ini aku diberikan bekal dan juga belajar untuk menjadi seseorang yang bisa memimpin dirinya sendiri. So, tanpa berlama-lama, kita mulai kisahnya ya. Nah, bagi sebagian orang yang mungkin baru mengenali aku, pasti akan terbesit nih pemikiran layaknya, rajin banget dia aktif di kelas. Presentasinya kok bisa bagus banget sih? Sibuk banget nih, ambis banget pasti gitu kan. Emang sih ada benernya, tapi kan mereka nggak tahu nih sosok aku di baliknya tuh gimana. Nah, kalau ngobrolin tentang lead self sendiri, mungkin aku akan paparkan gimana aku sebelum dan sesudah mengikuti program lead self ini. Khususnya sih lebih banyak hal-hal yang kurang baik sih tentang aku sebelum aku mengikuti program lead self ini. Salah satu halnya adalah tentang refleksi. Kenapa? Karena dulu aku tuh nggak ngeh refleksi itu apa, aku nggak pernah tahu dan tidak mencari tahu. Karena yang aku pahami refleksi itu ya pijet kayak gitu. Ternyata tuh refleksi jadi salah satu kegiatan dan makanan sehari-hari aku selama 1,5 tahun ini, dan aku sadari bahwa refleksi itu seru banget dan banyak banget manfaatnya. Kemudian aku tuh selalu ngerasa bahwa aku selalu menunda-nunda pekerjaan kayak gitu. Hasil aku jadi kekurangan waktu istirahat gitu kan. Jadi dulu tuh suka banget kayak gitu. Dan juga aku sadar kalau di masa lalu aku selalu menghabisin sebagian besar waktuku untuk hal-hal yang kurang penting. Alias ya karena itu juga aku jadi stres sendiri saking banyaknya tugas atau kerjaan yang numpuk gitu, dan itu nggak selesai. Nah, ujung-ujungnya kan stres tadi. Nah, sedangkan aku itu tipikal yang ogah stres gitu loh. Aku takut kalau stres kalau dulu. Kenapa? Karena mungkin berkonotasi negatif gitu ya. Nah, alhasil jadi ya aku nggak bisa menyalurkan rasa stres itu tadi, dan istilahnya kayak menolak lah. Tapi setelah akhirnya aku belajar yang namanya self-regulated learning, nah aku tuh jadi tahu gitu ya bahwa emang si prokrastinasi ini atau tadi kegiatan menunda-nunda itu banyak banget istilahnya ya dampak buruknya gitu. Alhasil jadi ngerasa deh sekarang meskipun tetap ya belum 100% konsisten, tapi rasanya jadi enggak dulu deh kalau soal prokrastinasi. Dan juga karena tadi udah belajar tentang self-regulated learning, akhirnya aku juga belajar priority and stress management. Nah, dimana akhirnya aku tahu nih hal-hal penting apa yang perlu aku dahulukan kayak gitu. And then ya jadi lebih efektif aja sih alokasi waktunya gitu ya untuk mengerjakan sesuatu. Dan sekarang karena aku tadi udah belajar tentang stress management, jadi aku bisa lebih istilahnya menerima rasa stres aku. Dan itu sebenarnya juga hal yang normal gitu loh. Jadi kalau stres itu sebenarnya kan normal. Dan kalau misalnya aku merasa demikian, ya aku harus menyalurkan rasa tertekannya kayak gitu. Ya kalau dari aku sendiri sih mungkin tipikal menyalurkan dengan cara cerita atau ngelakuin hal-hal menyenangkan. Nah, lain halnya lagi, kalau dulu itu aku tipikal yang pede banget gitu loh sama diriku sendiri. Jadi overconfident sih lebih ngomongnya. Karena aku tuh tipikal orang yang perfeksionis. Alhasil aku tuh ngerasa semua hal yang aku lakukan itu udah maksimal gitu. Pede banget ya pokoknya. Padahal setelah aku refleksikan tuh belum apa-apa. Aku tuh selalu ngerasa kayak aku tuh udah strive for excellent banget, udah gigih banget, udah berintegritas banget gitu. Padahal iya, sekali misalnya kayak aku gagal aja gitu kan, itu gagalnya sehari kan, anggapannya sekali gitu. Tapi kayak takut nyoba lagi, terpuruknya berhari-hari kayak gitu sih.
And then sekarang setelah akhirnya aku belajar gitu ya tentang si Strive for Excellence dan grade ini gitu kan, atau gigih tadi, aku sadar sih konsep sebenarnya daripada gimana caranya kita berusaha secara maksimal, gimana caranya gigih, itu sesimpel layaknya ketika aku nulis reflective writing gitu kan, terus dibaca ulang dulu 2-3 kali, aku revisi sendiri gitu kan, apa yang perlu kiranya dikurang atau apa yang perlu kiranya ditambah gitu, supaya nggak revisi berkali-kali sama KJA kayak aku dulu. Jangan ditiru ya teman-teman. Oke, dan kemudian ya kalau yang paling membekas buat aku sih ketika aku ngomongin tentang self awareness kali ya, karena tadi aku itu ngerasa aku udah pede banget kan, kayaknya udah kenal diri aku banget gitu, kayak udah tahu nih apa yang aku mau, apa yang aku inginkan, aku mau jadi apa yang aku bisa kayak gitu. Padahal tuh setelah aku dapet feedback dari orang terdekat aku, ada banyak hal yang gak aku ketahui bahkan ada di diriku. Dan kebanyakan hal itu tuh jadi satu hal yang important gitu untuk aku improve, tapi gak aku sadari. So, ya akhirnya ketika aku udah belajar tentang self-awareness tadi, aku sadar kalau aku tuh belum mengenali diriku dengan baik gitu kan. Akhirnya ya aku berusaha lagi nih untuk tadi ngelihat feedback dari teman-teman terdekat aku, dari orang terdekat aku, tentang apa aja sih yang perlu aku improve ke depannya yang gak aku sadari ada di diri aku, dengan cara aku mengikuti kegiatan, mengikuti pelatihan, juga mengeksplor hal-hal baru yang belum pernah aku lakukan. Kemudian mungkin ngobrolin tentang emotional intelligence ya, kayak kecerdasan emosional. Nah, karena sebelumnya tuh aku nggak tahu kalau emosi itu ada banyak gitu lah ya. Jadi cuma tahu bahwa emosi itu ada senang sama sedih aja, padahal tuh ternyata emosi itu banyak pakai banget gitu. Nah dulu ketika aku misalnya ngerasain satu emosi, aku tuh nggak ngolah emosinya gitu. Jadi langsung nyalurin aja, entah misalnya dengan nangis gitu kan. Ya kebiasaan aku sih nangis gitu ya saat itu. Tapi setelah akhirnya belajar tentang emotional intelligence ini, akhirnya aku tahu gitu bahwa ada nih yang namanya emosi A, B, C. Kemudian akhirnya bisa memilah emosi apa sih yang harus aku salurkan, tapi tentunya dengan cara yang lebih positif kayak gitu. Terus kalau ngobrol-ngobrolin tentang tantangan anggapannya ya, kan tentunya 1,5 tahun ini gak akan pernah terjalankan tanpa adanya tantangan atau hambatan. Nah ini jadi salah satu hal yang aku pelajari juga selama di Let's Self ini, yaitu adanya internal dan external challenge. Nah dulu aku tuh selalu ngerasa bahwa setiap challenge yang ada di hidupku harus aku selesaikan dengan baik. So kalau misalnya aku tuh gak bisa, aku selalu ngerasa payah gitu, kayak kenapa nggak bisa dikontrol gitu istilahnya, kenapa nggak bisa dilakukan, padahal ternyata ada yang namanya external challenge ini, artinya hal-hal yang emang nggak bisa aku kontrol gitu, dan itu it's okay banget gitu, itu hal-hal yang normal banget, kayak misalnya ya dosen killer gitu kan, atau teman-teman tugas kelompok yang hobinya menghilang, ya gitu deh. Nah kalau sekarang sih jadi lebih sadar ya bahwa emang semua hal tuh nggak bisa kita kontrol gitu aja, dan bagiku itu jadi suatu hal yang normal kalau sekarang ini. Artinya ya cukup diterima dan dijalani aja sebaik-baiknya. And then mungkin yang paling berkesan sih terkait dengan the calling ya. Jadi ketika kita itu ngobrolin tentang tujuan kita ke depan gimana. Karena kebetulan itu aku dari departemen agribisnis, yang which is kata orang itu bakal nyangkul gitu kan ya tentang pertanian. Alhasil aku jadi nggak tahu gitu ke depan tuh mau ngapain. Nah sampai akhirnya aku bertemu dengan 2 orang profesional, yakni ada Bu Hera dan Mbak Afifah gitu kan. Nah beliau-beliau ini akhirnya membuka pandangan aku bahwa agribisnis itu cakupannya sangat luas dan menjanjikan. And then di sini juga akhirnya aku tuh belajar untuk membangun tujuan aku secara lebih spesifik agar lebih tahu gitu ya ke depan aku jadi maunya apa, mau ngapain misalnya gitu, dan langkah-langkah apa aja yang perlu aku lakukan ke depan untuk membangun tadi tujuan aku. Nah tentunya selama 1,5 tahun ini di Let's Self pasti ada hambatan dan tantangannya yang aku rasakan juga, dan aku yakin teman-teman teladan sekolah lainnya juga rasakan. Kalau dari aku pribadi secara internal sih aku merasa aplikasi bekal reflektif aku itu kurang konsisten karena sering banget terjebak sama zona nyaman gitu. Jadi kayak misalnya prokrastinasi gitu ya. Nah itu masih suka terjadi kadang, apalagi kalau misalnya udah self reward, terus self reward itu kepanjangan gitu, kayak berkelanjutan kayak gitu kan. Terus
juga aku ngerasa sulit sih untuk nyari coping strategi lain andai kata misalnya di satu masalah aku cuma punya satu coping strategi. Itu jadi salah satu tantangan buat aku. Tapi akhirnya aku ingat lagi bahwa ya hasil dari prokrastinasi itu tentunya nggak enak gitu kan, karena nggak maksimal dan capek sih karena aku lembur gara-gara prokrastinasi tadi. Kemudian mungkin pasti ada sih sebenarnya yang paling aku rasakan adalah hal yang nggak terduga, yang nggak bisa aku antisipasi sebelumnya. Kayak misalnya masalah perkuliahan yang tiba-tiba atau masalah internal dari keluarga kayak gitu. Nah untungnya banget aku bersyukur punya Kak Laura, kakak guardian angel aku yang senantiasa hadir untuk aku, untuk membantu aku menyalurkan emosi aku dan rasa tertekan aku tentang hal-hal tersebut. Jadi lebih ngerasa plong banget sih ketika misalnya aku ngerasain hal itu. And then yang terakhir mungkin ini jadi salah satu hal yang agak aneh kali ya mungkin bagi sebagian orang, karena aku tuh selalu ngerasa takut dan jadi terdemotivasi gitu tiap kali tahu kalau orang lain tuh udah berprogres yang lebih jauh gitu. As simple as misalnya temen tribe aku tuh udah ngerjain tugas teladan sedangkan aku belum, kayak gitu. Nah jadi pas ngerjain itu justru aku ngerasa takut, jadi kemakan sama rasa takutku. Tapi akhirnya aku ingat lagi kalau seandainya tiap orang itu emang punya progresnya masing-masing sih, jadi nggak usah takut untuk ketinggalan gitu. Kita tetap bakal sampai di tujuan yang sama, tapi dengan cara yang tentunya beda, kayak gitu. Kalau ngobrolin tentang lead self, pastinya nggak bakal lepas sih dari orang-orang yang luar biasa banyaknya, yang berperan juga dalam dalam membantu aku khususnya menjalani program Lead Self ini. Kalau orang-orang yang berperan, mungkin nomor satunya adalah Kakak GA sih, Kak Laura, guardian angel aku, karena berperan besar banget yang gak henti-hentinya untuk mengingatkan aku, mengarahkan, memberikan support, feedback, dan juga pastinya apresiasi sih, yang akhirnya bisa memperlihatkan aku bahwa aku tuh berkembang selama di program Lead Self ini. Ada kakak-kakak konsel favorit aku, ya kan, Kak Jess, Kak Will, dan Kak Lia, yang tiap kali nyampein materi pembelajaran tuh asik dan seru banget gitu loh. Jadi kayak keinget banget kehebohan mereka tuh jadi bikin semangat. Kemudian teman-teman tribe Patimura Tangguh, ya kan, yang gak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu bisa bikin aku bersemangat dan juga ngebuka pemahaman aku tentang problematika yang ada gitu. Jadi bisa jadi teman cerita juga tiap bulannya gitu. And then kakak mentor, Kak Firda, ya kan. Kalau Kak Firda sih hobinya nanyain tugas sih, itu nyebelin sih sebenarnya. Tapi tenang aja karena tetap ngasih pencerahan soal tugas. Tapi yang bikin aku suka sama Kak Firda mungkin karena suka ngide kali ya. Suka ngide mainan baru, mainan aneh kayak gitu. Dan kita sama-sama receh ketika ngebahas sesuatu, jadi kayak ngerasa frekuensi gitu. Terus juga ada klien Arunika, yaitu teman-teman aku banget ya kan, ada Tias, ada Kaisa, dan juga Ica. Dan menurut aku klien ini jadi tempat refreshing banget sih tiap kali mentoringnya. Jadi kayak kalau aku mau berkeluh kesah, mau cerita, curhat gitu soal kuliah, bestie banget pokoknya gitu kan. And then orang-orang terdekat aku yang selalu ngasih aku amunisi refreshing juga makanan, karena salah satu mood booster aku adalah jalan-jalan, makan, dan makan kayak gitu. Nah, berhubung tadi udah ngobrolin panjang tentang Lead Self, tentunya di akhir perjalanan Lead Self kan sebenarnya tadi udah sempat ya membangun suatu tujuan. Nah, karena aku udah tahu nih tujuannya apa, so aku perlu sebenarnya membangun tentang misi-misi pribadi aku untuk membantu aku mewujudkan tujuan yang sudah aku rancang tadi. Yang pertama sih terkait dengan perkuliahan aku ya, karena mungkin tersisa waktu 2 tahun lagi kurang lebih. Jadi aku mau menjalani masa perkuliahan aku dengan sebaik-baiknya supaya aku tetap bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang memuaskan juga. And then aku berharap bisa menjalani semua kegiatan yang hari ini telah aku pertanggungjawabkan dengan maksimal. Kemudian aku mau sih berkesempatan, dan ini mau banget sebenarnya, untuk meraih prestasi di luar akademik perkuliahan. Dan juga hal ini jadi salah satu buat aku sebagai ruang mengasah skill aku gitu. Dan itu pun udah aku mulai sebenarnya gitu. And then karena setelah ini perjalanan aku akan berlanjut ke Lead Others, so aku mau menyambut Lead Others ini dengan berkontribusi secara maksimal, dan harapannya sih bisa membangun satu program yang juga bermanfaat dan bisa berdampak secara luas ke masyarakat. Oke, baik. Mungkin itu aja sih, udah panjang banget rasanya pembahasan kita tadi tentang perjalanan aku selama di Lead Self ini. Semangat untuk kuliahnya teman-teman semua. Sehat selalu, see you. Kita bertemu di lain kesempatan. Dadah!